Pemirsa, realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2022 naik hingga 34% dengan setoran pajak badan yang melesat hingga 72%. Kenaikan setoran pajak badan ini merupakan yang tertinggi kedua setelah setoran pajak impor yang melonjak 83%. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2022 mencapai 1.718,8 triliun rupiah atau mencapai target APBN 2022 dan melonjak hingga 34,3% dibanding tahun 2021. Dalam konferensi pers APBN kita hari Rabu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, setoran pajak penghasilan atau PPh perusahaan yang masuk dalam pajak badan melesat hingga sekitar 72%, yang mengindikasikan perusahaan di dalam negeri semakin membaik. Cerita yang luar biasa adalah pada korporasi. Para pembayar pajak dari perusahaan, korporasi, badan usaha yang sumbangannya mendekati 20% dari total penerimaan negara. Ini menggambarkan bahwa korporasi perusahaan mulai bangkit dan bahkan menyumbangkan penerimaan pajak yang luar biasa. Tahun lalu sudah tumbuh 25,5, tahun ini tumbuhnya menembus 71,72%. Suatu pemulihan kesehatan dari pelaku ekonomi yang luar biasa. Setoran pajak badan pada tahun 2022 merupakan yang tertinggi kedua setelah PPh 22 impor yang melesat 83,33%. Sri Mulyani menjelaskan, lonjakan PPh impor didorong oleh peningkatan aktivitas impor yang juga mendorong pajak pertambahan nilai atau PPN impor naik 41,37%. Kenaikan penerimaan pajak menurut Sri Mulyani seiring pemulihan ekonomi yang terus berlanjut hingga akhir tahun 2022. Dengan sejumlah indikator baik dari konsumsi hingga sektor manufaktur yang menunjukkan perbaikan, Menteri Keuangan yakin target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,2% dalam APBN akan tercapai. Pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan pasti pada kisaran di atas 5%, yaitu antara 5,3 hingga 5,1. Berbagai lembaga dunia membuat forecast Indonesia tumbuh tahun 2022 kemarin pada kisaran 5,3 hingga bahkan EDB di 5,4. Bank Dunia lebih konservatif di 5,2%. OECD sama dengan IMF dan Bloomberg konsensus yaitu forecast untuk 2022 ini adalah di 5,3. Pertumbuhan konsumsi hingga akhir tahun masih relatif stabil dan berpotensi menguat pada periode Nataru. Indeks keyakinan konsumen masih tinggi dan berada di zona optimis. Belanja masyarakat juga terus naik, tercermin dari kenaikan Mandiri Spending Index. Pertumbuhan kredit konsumsi juga terus naik, serta indeks penjualan retail yang tetap tumbuh positif. Dari sisi produksi, pertumbuhan konsumsi listrik untuk bisnis masih tumbuh 13,5%. Sektor manufaktur Indonesia juga masih ekspansif. Terlihat dari indeks PMI manufaktur Desember yang meningkat menjadi 50,9 setelah beberapa bulan menurun. Meski demikian, Sri Mulyani mengingatkan, di tengah sikap optimis terhadap prospek ekonomi Indonesia tahun ini juga harus waspada, karena gejolak ekonomi dunia yang disebutnya sangat dahsyat. Tim Liputan, Media Group Network.